taunya si anak ini kena flu Singapura apa gejalanya, Dok? Yang katanya ini ya total itu ya, bintik-bintik iya, itu ya? bintik-bintik merah, kadang bisa melepuh, ada cairannya. Tapi yang khas itu otaknya. Dia hanya di tangan, kaki, dan area mulut. Kadang-kadang ada di daerah bokong, kadang-kadang ada di daerah siku. Tapi pada umumnya yang banyak itu di tangan, di kaki, dan di mulut. Gejalanya itu mirip kayak kalau dibilang orang awam masuk angin kali ya. Oh gitu? Iya, jadi demam, mungkin ada sakit tenggorokan, nafsu makannya turun, terus anak ini kok kayak agak lesu gitu, nggak ada gairah, nggak main kayak biasanya, terus dikasih makan kok nggak mau gitu, terus ada beberapa yang sakit kepala gitu, nyeri-nyeri otot gitu, mirip kayak mau masuk angin, kayak mau flu gitu. Kalau misalnya udah kena si flu Singapura ini, kalau misalnya tadi kata dokter ya berarti dia nggak akan berat-berat banget, vaksinnya juga nggak ada untuk flu Singapura. Terus pengobatan, ini karena kan anak kecil ya, lebih rentan, nggak sekuat orang dewasa. Pengobatannya gimana berarti, Dok? Sebenarnya ya menjaga supaya dia nyaman. Jadi kalau misalnya dia demam dikasih anti demam, kalau dia sakit perut dikasih obat anti sakit perut dan seterusnya gitu. Kalau dia gatel, karena flu Singapura bisa gatel, tidak dominan. Oh dia sakit. Oh berarti nggak gatel? Nggak, dia bisa gatel walaupun dominannya biasanya sakit gitu. Nah kalau dia gatel dikasih anti gatel gitu. Itu pengobatan yang gejalanya aja. Karena untuk pengobatan virusnya sampai sekarang masih belum ketemu. Terus yang kedua, memperbaiki nutrisinya supaya daya tahan tubuhnya bagus. Karena kalau dia ada lepuh, ada luka-luka di area mulutnya kayak sariawan gitu, kan otomatis kita susah makan. Iya, Coba benar. kita aja dewasa kalau ada sariawan sebiji aja tuh rasanya mau makannya males, mau minum males kan, bawaannya mau ngomel aja gitu. Ngomel juga sebenarnya males loh. Karena kan kalau ngomel kan bergerak kayak mau aja diem aja gitu kan. Sorry, nggak pernah sariawan. Luar biasa. Nah kalau flu Singapura dia punya sariawan bisa banyak, nggak cuma satu, kebayang nggak? Belum kalau sariawannya sampai ke dalam rongga mulutnya. Bisa kan, masuk kan terserah dia lah, dia mau gimana. Iya, maaf. Nggak boleh diatur. Maaf flu Singapura. Nah kalau misalnya sariawan gitu boro-boro nangis aja nggak sih? Iya, susah makan. Jadi diakalin dengan ngasih makanan yang lembut-lembut. Mungkin kalau dia mau bubur chiffon boleh ya, atau es krim. Serius? Kalau dia mau es krim kasih aja. Flu Singapura, anak Iya, kecil minum es, makan es. Nggak apa-apa. Karena itu kan ada kalorinya, dibuat dari susu. Suka saya dokter seperti ini. Suka saya dokter. Iya, kalau dia mau bubur ya syukur. Dia mau nasi tim boleh. Tapi kalau dia mau nasi nggak, ya kalau dia bisa nggak apa-apa. Tapi emang nggak ada larangan makanan atau minuman atau? Ya kalau basi jangan lah. Iya itu kita juga tahu, Dok. Terima kasih. Sama-sama. Tapi maksudnya bener-bener ketika si anak ini udah kena si flu Singapura, berarti gimana caranya orang tua adalah membuat si anak ini nyaman ya? Iya. Dan pengobatan, kalau misal pun nanti harus berobat, berarti pengobatannya adalah pengobatan untuk mengurangi rasa sakit yang dia rasakan, bukan untuk mengobati si infeksi si virusnya. Iya, karena dia dengan berjalan waktu sembuh sendiri. Sebenarnya nggak dibawa ke dokter juga nggak apa-apa. Cuman kan namanya anak kecil ya, was-wasnya tapi orang sebaiknya tua ya. dibawa ke dokter, karena kan kita harus, kan kita belum tentu yakin juga ini benar nggak gitu. Kalau penyakit yang lain gitu kan. Nah ini jadi harus waspada juga ya sahabat Sonora, kalau misalnya anak Anda sakit dibawa ke dokter, tapi mungkin perlu dilihat juga obat yang diberikan ini apa nih, bisa untuk membantu apa enggak. Kalau ternyata kayak flu Singapura ini nggak ada sebenarnya obat yang bisa untuk menyembuhkan si virusnya ini, jadi yang ada hanya untuk obat mengurangi rasa sakit si yang dialami si anak kecil. Sama ngamati aja, jangan sampai ada komplikasi, walaupun jarang sekali. Komplikasi yang paling sering ya dehidrasi, karena dia malas minum kan. Jadi diamati, masih pipis nggak, pipisnya masih banyak nggak gitu. Tanda-tanda dehidrasinya diamati, sama tanda-tanda kalau dia virusnya itu naik ke otak, walaupun jarang sekali. Agak syok tapi kayak jarang sekali. Oke, terakhir Dokter Santi, cara mencegah. Kalau tadi kan pengobatan, untuk mencegah si anak, ini anak kecil, kita ngomongin anak kecil yang ya masa pertumbuhan mereka masih suka kemana-mana, megang ini itu masuk mulut segala macam. Cara pencegahan untuk orang tua ini yang mungkin punya anak-anak di bawah 10 tahun ini, apa yang harus dilakukan, Dok? 3. Kita hitung 1.
2. Enggak dong, satunya belum. Satu. Jaga kebersihan diri. 2. 2. Jaga kebersihan lingkungan. 3. Termasuk tadi jaga kebersihan diri, termasuk tadi cuci tangan ya, termasuk etika bersin, termasuk etika batuk ya. 2 tadi jaga kebersihan lingkungan. Itu sama kayak COVID kemarin, elap-elap gitu kan, barang-barang. Terus kalau misalnya ada yang sakit, ya masker, pulang. Jangan kalau karena ini kan banyaknya di sekolah, di tempat anak-anak kecil, anak, ya bener, gitu kan, tempat-tempat main anak di mana anak-anak berkumpul, ada satu aja yang sakit, langsung cepat, bener. Ada pengalaman ya, anaknya ya bukan tadi ya, pokoknya adalah ya adalah anak lah gitu, pokoknya gitu. Bukan anak saya, salah. Oh, udah punya anak? Ya belum dok, kakaknya bukan anak saya dok. Yang ketiga, kaget sampai. Yang ketiga, soalnya masih muda banget Sesa loh. Ini baru lulus berapa tahun yang lalu nih baru lulus. Ya berapa tahun yang lalu kan tahunnya bertahun-tahun. Yuk 3 yuk. Yang ketiga, jaga daya tahan tubuh. Karena ini kan penyakit virus. Kalau daya tahan tubuh kita bagus, virus tuh nggak bisa, walaupun masuk, bisa dilawan oleh daya tahan tubuh kita. Jadi jaga daya tahan tubuh dengan cara. Oh ya, coba. Iya, dengan cara apa dok? Kan nanya dok, kenapa jadi saya? Udah ikut sama dokter Santi baru sekian lama menjaga daya tahan tubuh masih belum bisa. Agak siok ya, tiba-tiba mau nanya yang lain. Ayo apa? Lah apa dok? Ya apa? Ya apa? Ayo apa? Ya makanan lah. Ya betul. Asupan makanan yang bergizi, betul, lengkap dan seimbang. 2. Olahraga. Betul. Tidak sia-sia ada ikut dokter Santi. 3. Tidur yang cukup. 100. Jadi anak-anak itu tidurnya harus cukup. Anak sekarang itu banyak yang kurang tidur. Coba bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak itu diperhatikan supaya waktu tidurnya cukup. Ini berarti sekaligus untuk mengapresiasi orang tua Sesa dan juga orang tua kita yang dulu waktu kecil sering banget nyuruh kita tidur. Ya. Kalau udah jam tidur kita teriak, ayo tidur. Ini kita harus mengapresiasi ternyata di balik marah-marahnya mereka adalah untuk menjaga daya tahan tubuh anak-anaknya. Betul. Makanya kita jadi sehat. Iya, dengan daya tahan tubuh yang bagus, kita susah gitu kena penyakit tuh susah. Jelas. Masuk penyakit ada perisanya. Wah, enak aja masuk. Wanipiro. Wanipiro susah ini emang. Tapi terakhir sebelum kita closing. Perasaan tadi udah terakhir. Iya sih, benar lagi. Tiba-tiba muncul aja pertanyaan. Berarti si flu Singapura, kalau satu anak udah kena flu Singapura, apakah dia bisa kena flu Singapura lagi dok? Bisa. Kalau cacar air tidak. Bisa berulang. Kalau cacar air biasanya pada umumnya sebagian besar orang itu kekebalannya berlangsung seumur hidup. Tapi kalau flu Singapura sekarang kena, nanti bisa kena lagi, nanti bisa kena lagi, nanti bisa kena lagi, nanti bisa kena lagi. Ya, jadi kayak flu ya? Iya kan flu iya, sih. Makanya. Udah, kita dimaklumi aja ya sahabat sonara, dimaklumi aja. Kalau cacar air enggak, cacar air sekali kena, berikutnya kalau kena namanya udah bukan cacar air, tapi apa? Herpes. Herpes apa? Herpes banyak soalnya, ada herpes simplex, ada herpes. Bukan yang itu tadi, sebutin semuanya dok. Nanti ya, kalau saya ketemu jawabannya nanti ya coba sebutin semua dok. Zos, ter. Iya, 100. Luar biasa. Saya Sauli. Betul, eskom. Gak ada yang mau datang. Oh, nggak pakai eskomnya? Ya boleh sih. Ya udah itu aja. Jadi kita akhir aja ya sahabat Sonora, ini semoga menjadi panduan Anda. Kalau misalnya nanti Anda punya pertanyaan lain yang ingin dijawab sama Doksan, atau mungkin punya ide kira-kira kita mengangkat topik apa ya Doksan, boleh langsung tulis di kolom komentar. Kalau Anda merasa ini bermanfaat, silakan di like, silakan di share, boleh diapain lah, pokoknya dibagi ke orang-orang biar tahu semua orang tentang flu Singapura ya. Betul. Terakhir sebelum kita closing, Doksan silakan tagline-nya. Sehat itu mudah, sehat itu murah. Sehat itu mudah, sehat itu murah. Kita ketemu lagi di Kamu Sehat lainnya. Bye. Bye.